Hampir semua sekolah di Indonesia sekarang sedang menggalakkan apa yang namanya gerakan literasi sekolah. MA Unggulan Ulumiyah menjadi satu dari jarangnya madrasah yang memberikan materi kelas metodologi penelitian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk sahabat Kelompok Ngepang Media dan juga sahabat santri Nusantara dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang peran madrasah swasta agar tetap mencapai eksistensi untuk mewarnai peradaban dunia. Konteks yang akan kita bahas di sini adalah MA Unggulan Ulumiyah, dan kita di sini sudah kedatangan narasumber dari Waka Kesiswaan MA Unggulan Ulumiyah sendiri. Beliau Ustadz Muhammad Ilyas Al-Mustafa SIP. Selamat malam Pak Ilyas. Selamat malam Mbak Umi. Ya, saya di sini sudah lama mendengar bahwasanya sekolah MA Unggulan Ulumiyah itu sekarang menjadi isu terkini. Bisa dikatakan bahwasanya sangat unggul dalam akhir-akhir ini, nggih. Oke, baik Mbak Umi. Jadi begini, saya kira penjabaran Anda terlalu berlebihan begitu ya. Jadi MA Unggulan Ulumiyah itu adalah madrasah yang memang statusnya swasta, yang berada di Desa Kebonarjo, Kecamatan Jatirogo. Nah, MA Unggulan Ulumiyah ini madrasah yang bergandeng dengan pesantren. Kebetulan secara organisasi atau secara hierarki kita bergandeng, terintegrasi dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Thalibin Al-Islamiyin. Sehingga hampir sekitar mungkin 90 sekian persen siswa kita tinggal di pondok pesantren. Nah, pada perjalanannya MA Unggulan Ulumiyah ini memang menjadi madrasah swasta yang ingin berperan, seperti yang Anda sampaikan tadi di awal, berperan mewarnai peradaban dunia. Ya, ini yang kita lakukan begitu ya. Tentu hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses panjang, butuh dukungan SDM, kemudian dukungan sarana prasarana dan dukungan semua pihak sehingga hal itu bisa terwujud. Maka secara garis besar bisa saya katakan MA Unggulan Ulumiyah ini adalah madrasah swasta yang bergandeng dengan pondok pesantren dalam operasionalnya, yang mayoritas siswanya adalah memang tinggal di pondok pesantren. Jadi selain sebagai siswa MA Unggulan Ulumiyah juga menyandang status sebagai santri Ponpes Nahdlatul Thalibin Al-Islamiyin, atau kita kenal dengan istilah Ponpes NTI. Jadi begitu Mbak Umi. Tapi tidak itu ya. Kan banyak dari orang luar yang mengira bahwasanya sekolah yang berada di bawah naungan pondok pesantren itu sekolah yang bisa dikatakan deso atau katrok. Banyak ya orang bilang seperti itu. Nah, di sini itu seperti apa sih Pak? Yang maksudnya yang dikatakan kok bisa unggul gitu loh. Sekolah MA Unggulan Ulumiyah itu bisa dikatakan sekolah yang unggul. Gimana begitu ya? Nggih. Oh gitu, siap. Unggul. Oke, baik ya. Ya tidak sepenuhnya benar ya kalau kita menganggap madrasah yang bergandeng dengan pesantren adalah desa begitu ya. Yeah. Tapi nyatanya banyak orang desa yang juga berperan di negara Indonesia gitu. Jadi memang begini Mbak Umi, dalam perjalanannya madrasah ini yang terbentuk atau berdiri pada tahun 2014 itu memang memiliki banyak visi ya, dan juga misi begitu. Nah, setelah berjalan sekian lama, kemudian kita berusaha untuk menerjemahkan makna kata unggulan yang terselip dalam nama madrasah itu.
Maka setelah kita mencoba beberapa tahun setelah berdiri untuk mendidik anak didik kita, mendidik peserta didik kita, pada akhirnya kita menemukan, karena kita itu bergandeng dengan pesantren, maka kita menemukan setidaknya ada 4 unggulan yang akhirnya kita jadikan sebagai identitas untuk MA Unggulan Rumiyah. Biar tidak kata Mbak Umi tadi, desa begitu ya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan. Yang pertama, di madrasah kita itu punya program unggulan adalah membaca kitab kuning. Ini menjadi urgent ya, karena tidak banyak madrasah yang siswanya benar-benar diajari atau bisa membaca kitab kuning. Nah, kita punya cita-cita itu. Kita punya visi itu gitu. Jadi anak-anak kita yang mulai kelas 10 sampai kelas 12 belajar di sini, keluar dari kelas 12 harus bisa baca kitab kuning. Caranya bagaimana? Maka dibutuhkan treatment, dibutuhkan proses. Akhirnya kita membuat skema. Anak-anak itu nanti kelas 10, mulai kelas 10 sudah kita kelompokkan dalam beberapa kelompok. Satu kelompok ada 1 pembimbing. Oh, berarti itu dimulai dari kelas 10. Betul. Jadi mulai kelas 10, anak-anak itu kita kelompokkan. Ada banyak kelompok, kelas 10 sendiri, kelas 11 sendiri, kelas 12 sendiri. Setiap kelas ada kelompok-kelompok berbeda. Setiap kelompok ada 1 pembimbing. Ini adalah kelompok sorogan. Nah, kebetulan karena ini mungkin baru berjalan 2 tahun program ini, kita memilih kitab yang standar awal di pesantren, yaitu kitab Safinatun Najah, ya, bimadhab Imam Syafi'i. Jadi outputnya dari program ini adalah nanti di kelas 12 anak-anak itu harus menjalani munakosah kitab. Yang diujikan adalah kitab Safinatun Najah yang menjadi materi sorogan. Nah, ini prosesnya, outputnya di situ. Dalam munakosahnya mereka akan diuji oleh 3 munakis atau penguji melalui mata uji 1 nahwu sorofnya. Kemudian yang kedua adalah fikihnya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman naskah dengan model undian. Jadi siswa kelas 12 nggak tahu dia mau baca fasal apa. Ini kan jadi tantangan. Apalagi nanti yang dihadirkan adalah tamu undangan dan orang tuanya juga wajib hadir. Begitu Mbak Umi. Ini Berarti, program yang pertama ya. Iya. Derdek ya berarti. Ya, jelas ya. Jadi kalau ndredeg itu kan ada 2 kemungkinan ya. Satu dia nggak bisa, yang kedua dia pengen bisa tapi berusaha begitu ya. Dan saya yakin ndredegnya siswa MA Unggulan Rumiyah karena memang pengen bisa gitu ya. Itu program pertama Mbak Umi. Saya lanjutkan ya. Kemudian program yang kedua adalah program pengabdian siswa atau PPS. Jadi kita ingin siswa yang belajar di MA Unggulan Rumiyah itu nanti kalau keluar memang benar-benar siap mengabdi di tengah masyarakat. Makanya di akhir mereka belajar di kelas 12 kita wajibkan mereka terjun ke lokasi-lokasi PPS, program pengabdian siswa tadi yang sudah kita tentukan. Seperti KKN mungkin ya? Kalau di kampus mungkin KKN ya, cuma waktunya lebih singkat. Kalau KKN itu kan mungkin 60 hari ya, 2 bulan. Kalau di kita karena mungkin kita melihat usia kita hanya 2 minggu begitu ya. Mereka kita targetkan untuk menyelesaikan 100 jam program kerja sesuai dengan arahan pembimbing. Itu PPS yang kedua itu ya. Saya lanjutkan ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya program muhafadhoh juz amma dan surat pilihan. Karena ini awal kita juz amma dulu plus 3 surat pilihan. Salah satunya adalah surat Yasin yang selalu kita baca di setiap malam Jumat itu. Nah, muhafadhoh ini juga diawali dari kelas 10, meskipun tahun ini baru kelas 12 gitu ya. Tahun ajaran depan ini diawali kelas 10, sama dengan model kitab kuning tadi. Kita bentuk kelompok-kelompok, setiap kelompok ada pengampunya. Jadi progresnya itu berarti sama dengan kitab kuning yang jenengan outputnya tadi. Ya, nanti outputnya adalah mereka yang sudah masuk kelas 12 harus menjalani munakosah juz amma tadi. Modelnya sama dengan munakosah kitab kuning. Mereka diundi untuk menghafalkan
surat-surat sesuai dengan undian. Kemudian ditanya dari ahkamu tajwid, hukum-hukum tajwid. Kemudian ditanya dari sisi kemampuan muhafadhohnya, menghafalkannya, sambung ayat begitu ya. Kemudian termasuk apa kandungan makna dalam surat itu. Sehingga coba bayangkan ketika siswa itu sudah memahami itu, kemudian dia nanti keluar berdakwah di tengah masyarakat, dia bisa punya rujukan. Iya, sangat menantang. Punya rujukan, kemudian bisa menjelaskan. Karena sudah teruji tadi. Bukan hanya menghafalkan, tetapi dia juga memahami kandungan dari surat ini. Begitu Mbak Umi. Kemudian yang terakhir ini, satu adalah munakosah karya tulis ilmiah. Ini menjadi tren ya. Kenapa? Karena hampir semua sekolah di Indonesia sekarang sedang menggalakkan apa yang namanya gerakan literasi sekolah atau GLS semuanya. Dan mungkin ini perlu dicatat ya. MA Unggulan Ulumiyah menjadi satu dari jarangnya madrasah yang memberikan materi kelas metodologi penelitian ilmiah. Ini bisa dicatat. Jarang sekali. Dan di MA Unggulan Ulumiyah sejak kelas 11 siswa mendapatkan materi itu, kelas materi metodologi penelitian ilmiah. Outputnya adalah mereka di kelas 12 harus menelurkan satu karya tulis ilmiah. Jadi mereka penelitian layaknya membuat skripsi pada mahasiswa. Hanya memang standarnya kita sesuaikan dengan kemampuan mereka ya. Karena baru kelas 12 akhirnya kita buatkan modul karya tulis ilmiah. Modul itu menjadi pegangan. Prosesnya hampir sama dengan pembuatan skripsi. Mereka punya pembimbing. Mereka harus mengajukan judul dulu ke pembimbing, setelah ACC dia mengerjakan proposal dan sebagainya. Nah sekarang pertanyaan begini, kira-kira bisa enggak mereka? Bisa enggak? Bisa. Dengan catatan apa? Mekanisme-mekanisme yang ditentukan dan ditetapkan oleh madrasah tadi dijalankan dengan sepenuh hati. Karena 1 tahun itu saya kira waktu yang tidak sebentar ya, meskipun tidak lama juga untuk belajar itu. Dan alhamdulillah mungkin hasil pengecekan terakhir untuk kelas 12 angkatan tahun ini sudah hampir 80% yang nyaris menyelesaikan karya tulis ilmiah. Ini prestasi luar biasa. Termasuk Mbak Umi, ini kan kelas 12 juga ini Mbak Umi kan. Sudah sampai bab apa Mbak Umi? Penyelesaian masalah. Hasil penelitian ya di bab 2 itu. Nah, jadi begitu Mbak Umi ya, 4 program, 1 kitab kuning, kemudian juz amma, muhafadhohnya, kemudian yang ketiga adalah PPS-nya, pengabdian, dan yang ketiga, yang keempat adalah karya tulis ilmiah. Literasi, gerakan literasi sekolah. Dan saya tegaskan sekali lagi, tidak semua sekolah punya itu Mbak Umi. Begitu. Tadi jenengan berbicara bahwasanya pembelajaran karya tulis itu diadakan mulai kelas 11. Nah, dan 3 di antara program-program unggulan tersebut dimulai dari kelas 10. Betul. Alasannya apa Pak? Tadi, kita itu kalau pengen sukses tidak bisa ujuk-ujuk. Ya, kita pengen betul, kita pengen kaya bekerja, kita pengen pintar belajar, kita pengen sukses tentu harus kerja keras. Sama dengan tadi, tentu kita harus memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa semua hasil itu diraih dengan proses dan kerja keras. Maka dari itu, tentu untuk menjadikan anak didik kita bisa membaca kitab kuning, tidak serta-merta buku kita bakar kemudian kita masukkan ke air suruh diminum oleh anak itu, kan tidak begitu ya. Mereka tidak ujuk-ujuk begitu ya. Nah, ini proses Mbak Umi, ini proses. Dan saya menyaksikan sendiri beberapa siswa kita ya, yang mulanya dari 0, ternyata mereka bisa berbicara banyak dalam pemahaman kitab kuning. Seperti musabaqah qiraatul kitab yang terakhir kita gelar untuk kelas 10 dan kelas 11. Ternyata kan yang masuk 3 besar justru yang baru mondok. Bahkan kelas 10 ya ada ya. Nah, ini kan salah satu bukti ternyata program itu cukup berjalan dengan baik ya. Asalkan apa? Diiringi dengan mekanisme yang baik, diiringi oleh kemauan dari siswa. Jadi semuanya, kata kuncinya adalah semuanya butuh
proses gitu Mbak Umi. Menurut Anda bagaimana selisih perbedaan sekolah swasta dengan sekolah-sekolah umum negeri yang ada di luar mungkin? Jadi begini ya, mungkin harus kita akui gitu ya, secara sportif dari sisi sumber daya alam ya, artinya support anggaran dan lain sebagainya tentu berbeda ya. Kita tahu sekolah negeri, sekolah yang mungkin senantiasa mendapatkan support dari negara, dari APBD mungkin atau bahkan APBN, dari sarana prasarananya, kemudian operasionalnya, mereka tersupport Pak ya. Untuk membangun gedung mereka mendapatkan support yang mudah sekali. Di satu sisi untuk madrasah swasta tentu harus kerja keras ya, karena kita hanya praktis mengandalkan biaya operasional sekolah atau bos yang mungkin sebenarnya kurang sepadan dengan biaya operasional. Maka kita harus kerja keras. Itu tidak mematahkan semangat kita. Kita harus kerja keras dengan tetap humanis ke siswa. Humanis dalam sisi pembiayaan. Maka kami berprinsip sebisa mungkin tidak membebani biaya berlebih kepada siswa, kecuali untuk biaya pendidikan itu sendiri. Contoh misalkan pengadaan kitab, buku, tentu siswa harus beli ya. Tentu kita tidak bisa mengcover itu. Kemudian memberikan memenuhi kebutuhan atau proses sorogan dan lain sebagainya. Tentu ada cost yang harus dibayar di situ. Hanya itu paling Mbak Umi. Dan harus sportif, saya ulangi, memang berbeda soal kemampuan anggaran antara negeri dengan swasta. Tetapi tidak serta-merta perbedaan anggaran itu juga diiringi oleh perbedaan prestasi. Banyak kok sekolah swasta yang juga prestasi. Seperti Mbak Umi dulu pernah juara satu apa? Artikel. Ya, menulis esai populer ya. Menulis artikel di Stay Al-Kamal. Artinya kan Anda juara satu mengalahkan beberapa peserta yang mungkin dari sekolah negeri. Begitu Mbak Umi. Tapi sekali lagi secara prestasi kita bisa mengejar itulah. Bukan hanya MA unggulan Lumiyah saya kira ya. Sekolah-sekolah atau madrasah swasta juga bisa melakukan itu. Begitu Mbak Umi. Lalu bagaimana perkembangan madrasah MA unggulan Ulumiyah ini dari zaman dahulu hingga zaman sekarang? Kan zaman sekarang MA unggulan Ulumiyah ini bisa dikatakan tenar-tenarnya. Yeah. Kalau zaman dulu kan belum. Iya. Ini mungkin karena apa faktor dari 4 program tadi Pak? Ya, jadi memang segala sesuatu yang di dunia ini selalu tumbuh ya. Kalau tumbuh itu kan dari kecil menjadi besar gitu. Tidak besar menjadi kecil, itu kalau penyusutan itu namanya. Ya memang MA unggulan Ulumiyah ini berkembang ya. Berkembang dan saat ini cukup sudah mulai dikenal lah. Alhamdulillah sudah mulai dikenal di tengah masyarakat dari perjalanan yang mungkin dari 2014 kita berdiri, kemudian mencoba menemukan program yang pas untuk siswa, dan akhirnya baru sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu kita mendapatkan komposisi yang pas program untuk siswa yang tadi saya jelaskan 4 program itu. Seperti soal karya tulis ilmiah Mbak Umi ya, literasi tadi saya mengatakan tidak semua sekolah memilikinya. Ya memang betul, dan ini salah satu perkembangannya. Kenapa ini perlu kita galakkan? Karena memang ke depan ini penting sekali. Menulis ini hal yang sulit dan tidak semua orang bisa. Tetapi bisa dicapai begitu ya. Jadi intinya manfaatnya bisa jangka panjang gitu. Ini salah satu indikator perkembangan madrasah Mbak Umi, begitu. Zaman dulu sebelum ada itu program 4 program unggulan, itu berarti tidak ada program-program sama sekali atau gimana? Ya. Di MA ini? Iya tetap ada program ya, tetapi memang kita belum menjadikan program-program yang signifikan seperti yang tadi saya sebutkan.
Apalagi 4 program itu menjadi salah satu penyerta ketika siswa ini lulus. Pada waktu itu memang belum, begitu ya. Perlu diingat Mbak Umi ya, madrasah atau sekolah swasta setingkat SMA ketika berdiri kemudian tidak memiliki program khusus, ini saya kira menjadi sekolah yang biasa gitu ya. Karena sekolah setingkat SMA atau SMA sederajat memang idealnya harus sudah membekali siswanya dengan program khusus. Kayak di SMK misalkan ya. Kita bicara SMK misalkan. SMK punya kejuruan. Ada teknik kendaraan ringan misalkan, ada informasi dan teknologi IT misalkan, atau ada jurusan tata boga, tata busana. Ini kan kejuruan bekal, ini di SMK. Maka sekolah setingkat SMK sederajat, SMA sederajat di luar SMK itu harus punya keunggulan tadi. Ini yang memicu kita. Karena kalau sekolah setingkat SMA tidak punya program unggulan untuk siswanya, unggulan kan macam-macam, bukan hanya kitab yang kita miliki ya, banyak ya, gitu ya. Maka saya kira menjadi sekolah yang biasa. Era sekarang yang sudah tidak 5.0 lagi, sudah 6.0 mungkin ya. Sekolah SMA sederajat memang sudah fasenya membekali siswanya dengan program yang dilaksanakan di sekolah. Betul, dan yang program nanti berguna di tengah masa. Kalau di SMK tadi saya sebutkan teknik kendaraan ringan, bekerja untuk berfungsi untuk dia bekerja. Kemudian di MA unggulan ulumiyah misalkan ada kitab kuningnya, kemudian ada tadi PPS dan lain sebagainya. Mungkin di MA yang lain juga punya program unggulan lain yang tidak sama dengan kita. Jadi begitu Mbak Umi. Ya, cukup pertemuan kita kali ini. Mungkin sudah tuntas ya kita membahas tentang MA unggulan ulumiyah itu seperti apa, sudah jelas seperti apa yang telah Bapak Ilyas Al-Mustafa SIP jelaskan tadi. Ini Mbak Umi ada last statement ya, pernyataan terakhir dari saya. Jadi intinya sekolah atau madrasah swasta agar bisa eksis untuk yang seperti jenengan sampaikan bisa mewarnai peradaban dunia, memang menurut saya syaratnya adalah memiliki program skill untuk siswanya. Kalau di kita program unggulan, mungkin di sekolah lain program apalah namanya, yang mungkin bisa membekali siswa untuk ketika kembali ke tengah masyarakat. Ini penting sehingga sekolah-sekolah SMA sederajat di luar SMK bukan hanya mengandalkan materi-materi dari kurikulum pemerintah saja. Sekolah harus kreatif ya, mengandalkan kearifan lokal. Apa yang menjadi potensi dari sekolah itu dikembangkan. Saya kira sah-sah saja. Karena kalau kita hanya mengandalkan kurikulum dari pemerintah, sesuai dengan kurikulum dari pemerintah, tentu kita textbook ya, sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk. Ya, berarti perlu tambahan dari sekolah sendiri. Ya, ada inovasi. Nah, 4 program unggulan kita tadi yang saya jelaskan adalah bentuk inovasi. Sekolah lain harus begitu juga. Ini inovasi ya. Karena kalau kita sekali lagi hanya mengandalkan kurikulum, hanya mengandalkan paparan dari pemerintah dari atas, petunjuk dari atas kemudian turun kita terjemahkan secara textbook, saya kira kita kurang inovatif. Kita perlu inovasi, tetapi tetap tidak boleh keluar dari jalur yang semestinya. Ya, saya kira itu Mbak Umi untuk last statementnya. Ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ilyas telah hadir pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.